My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Jesus. على شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني، وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني، قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك، وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا، نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي، وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده، صرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق، وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Good people, ketemu lagi dengan saya di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas sesuatu yang sering terjadi. Fenomena ini sering sekali terjadi, terutama di dalam dunia apologetika dan dunia diskusi antara kita dengan saudara-saudara kita umat muslim. Good people, kita mengetahui bahwa di iman kepercayaan saudara-saudara umat muslim, mereka mempercayai kepada kitab Al-Quran, kemudian ada hadis, kemudian ada tafsir. Dalam setiap diskusi, saudara-saudara kita apologet Kristen sering mempertanyakan mengenai ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis mereka. Biasanya kalau mereka merasa malu dengan ayat-ayat yang ditampilkan, mereka akan mulai berkelit. Mereka akan mengatakan itu doif lah, itu tidak asli lah. Dan yang paling sering adalah berkelit di balik bahasa Arab.
Mereka sering mengatakan, kalau mau mengerti hal itu harus lihat bahasa Arabnya. Kalau mau mengerti hal itu harus baca bahasa Arabnya. Padahal jelas-jelas Al-Quran maupun hadis itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kita ketahui sama-sama bahwa yang menerjemahkan itu tentunya bukan orang-orang sembarangan. Mereka pastinya mengerti mengenai bahasa Arab, mengerti mengenai konteks apa yang dibicarakan dalam ayat ataupun hadis tersebut. Seperti dalam diskusi kali ini, ditampilkan sebuah hadis, langsung mau mengelak dan lari ke sana kemari. Ujung-ujungnya mengatakan harus baca bahasa Arabnya. Tapi ketika disajikan tulisan Arabnya, saya nggak bisa bahasa Arab. Coba kita saksikan berikut ini. Halo, Andromeda. mau nanya aja. Nanya apa? Saya tanya begini, Tapi nanti manfaat habis ini, Yesus, sebentar, habis ini saya tanya juga ya, boleh ya? ya, Oke, ya, silakan. Ya, oke. manfaat Yesus disalibkan itu untuk apa? Bukan Ya. manfaat. Yesus disalibkan untuk menyucikan dan memperdamaikan manusia dengan Bapa di surga. Boleh Jadi protes, boleh nanya lagi. nggak boleh, jangan. Jadi gini Andromeda, di sini bukan debat. Kalau dijelaskan itu akidah kita. Akidahmu kamu jelaskan, kita tidak akan bantah. Kalau kamu dijelaskan, kamu bantah. Habis itu dijelaskan bantahanmu, kamu akan bantah lagi, nggak akan selesai. Itu namanya debat kusir. Kalau diskusi, kamu bertanya, kenapa air bisa mengalir? Nah, air bisa mengalir karena air itu sifatnya dia mencari tempat yang rendah umpamanya. Itu sudah dijawab kan? Terus kamu tanya, kenapa bisa nyari tempat yang rendah? Oh, karena air sifatnya mencari tempat yang rendah. Kenapa sifatnya air begitu akan terus sampai tahun depan? Itu namanya debat. Betul. Jadi kalau kamu sudah bertanya kenapa Yesus disalibkan, sudah dijawab tadi. Oke, sekarang saya tanya sama kamu, kamu jawab, saya nggak akan bantah. Andromeda kamu jelaskan ya tolong ya. Hadis ini menceritakan tentang Muhammad ditunggangi oleh 4 orang hitam tanpa pakai busana, telanjang bulat, dan dia kesakitan. Kamu tolong jelaskan. Saya nggak akan bertanya lagi. Nah, jadi Kamu sebentar. Enggak, kamu baca dulu, jangan jadi gitu. Baca dulu. Gitu loh. Ya. Silakan kamu baca. Nih, baca dulu Andromeda ya. Silakan Enggak, Andromeda. saya enggak mau Baru- baca. Anda enggak boleh bantah dong apa saya mau jawab. Masa Loh. saya jawab menurut kemauan Anda? Loh, kamu tahu nggak pertanyaannya? Kan kamu belum tanya, belum baca. Anda kan menanyakan ini, Ah. menanyakan hadis. Jadi terserah Iya. saya dong mau jawabnya seperti Tahu. apa. Seperti Kamu Anda tahu tadi hadis. menjawab terserah. Coba Iya, kita kamu- dengar Pak Lidara. Dia jawabnya. Iya. Sekarang terserah saya Coba. mau jawab seperti apa. Kamu Nah, coba Sebentar. jawab saja. Coba kita kamu dengar. tahu nggak hadisnya nomor berapa, hadis apa? Kamu tahu? nggak? Nah, itu dia. Coba. Inilah kebotolannya dia. Kamu tahu nggak hadis apa yang mau saya tanyakan? Hadis apa, nomor berapa? Kamu sudah tahu. Jadi kamu mau jawab apa? Oke, nih kamu baca nih hadisnya dari Musnad Ahmad nomor 3599 hadis sahih. Kamu nggak mau baca nggak apa-apa. Saya bacakan. Kalau kamu nggak mau baca. Telah menceritakan kepada kami Arim dan Affan. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Mutamir berkata ayahku berkata telah menceritakan kepadaku Abu Tamimah dari Amru dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku lalu kami bertolak pergi hingga sampai di suatu tempat. Begini dan begitu lalu Nabi menggaris suatu garis dan berkata tetaplah engkau berjalan di bahu jalan ini dan jangan keluar darinya karena jika engkau keluar engkau akan celaka. Ibnu Mas'ud berkata maka aku tetap di atasnya. Kemudian Rasulullah SAW pergi menjauh hingga yang terlihat hanya bayangan hitam. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan sekelompok orang Hanin seperti orang India
berkata, Afan, insya Allah mereka tidak mengenakan pakaian. Akan tetapi aku tidak melihat aurat mereka dan mereka berpostur tinggi serta kurus. Ibnu Mas'ud berkata, kemudian mereka datang dan menaiki punggung Rasulullah SAW. Sementara Nabi SAW membacakan kepada mereka Al-Quran. Lalu mereka mendatangiku dan mengelilingiku dan menggangguku. Berkata Ibnu Mas'ud, aku merasa sangat ketakutan. Lalu aku duduk. Tatkala fajar subuh menjelang, mereka semuanya pergi. Kemudian Rasulullah SAW datang dengan keadaan yang sangat berat dan kesakitan karena mereka telah menaiki punggungnya. Nabi berkata, aku mendapati badanku terasa berat. Ibnu Mas'ud berkata, lalu Nabi meletakkan kepalanya di pangkuanku, di pangkuannya Ibnu Mas'ud. Kemudian sekelompok Hanin datang dengan mengenakan pakaian putih yang panjang dan Nabi SAW sudah tertidur. Berkata Abdullah bin Mas'ud, kali ini aku merasa ketakutan melebihi dari ketakutanku ketika mereka datang. Arim berkata dalam hadisnya, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, hamba ini telah diberi kebaikan. Sesungguhnya kedua matanya tidur, namun hatinya tidak tidur. Arim dan Afan berkata, sebagian dari mereka berkata kepada sebagian yang lain, marilah kita buat untuknya panjang ini perumpamaan dan kami akan mentakwilkannya. Ini masih panjang lagi. Intinya pertanyaan saya, kenapa nabimu dinaikin oleh 4 orang Hanin seperti orang India yang tinggi kurus, telanjang. Kemudian nabimu kesakitan dan berat. Silakan kamu jawab. Saya nggak akan bertanya lagi. Silakan. Oke, begitu dong. Saya jawabnya sebentar aja, nggak usah lama-lama kayak Anda tadi. Jawab. Nah, itu karena Anda salah mengerti, karena Anda cuma baca terjemahan. Itulah kerugian Anda sebagai umat terjemahan. Baca aslinya. Jadi kamu baca aslinya ya. Kamu baca bahasa aslinya ya. Oke. Kamu baca bahasa aslinya. Kalau kamu nggak mau baca, saya tendang kamu. Ya, kamu baca bahasa aslinya. Oke, baik, bagus. Kita umat terjemahan. Kamu umat bahasa asli. Kamu baca bahasa aslinya. Kita saksikan. Silakan baca dari atas. Silakan. Belum kelihatan itu, belum kelihatan. Sudah, orang sudah lihat semuanya kok besar-besar. Sudah ada besar tulisannya. Silakan. Linknya mana? Kasih linknya. Baca saja, jangan banyak Baca tanya. aja, baca. Kasih linknya. Nggak usah Jangan baca banyak. bahasa aslinya. Kamu Ini kan kayak tadi pagi, bukan Pak Didar. bahasa aslinya. Saya bukan ahli bahasa Arab, tapi kalau pakai Nah, kamus, kamu bahasa Jangan asli sok. jangan. Nah, inilah jangan sok tahu. Makanya kalau Anda tolol, Sok tahu lu. Loh, Kamu Anda itu dari memahami cuma dari terjemahan. kamu dari Pak tadi Lidara. ya. Orang Sudah. ini seperti tadi siang sama Pak Lidara. Sama ini dia orang ini. Minta Ya. link, dikasih link, tidak mau baca, tidak mau buka. Udah. Malam ini cukup. jelas sekali. Cukup, kita Ini orang sudah penipu. kita berbaik hati sama keledai. Dia kita bacakan bahasa Indonesia, dia nggak bisa jelaskan. Berarti dia orang dungu. Suruh baca Itu. bahasa aslinya, dia minta Betul. linknya. Sekarang udah ditampilkan bahasa aslinya, dia jadi keledai. Muter sana, muter sini. Itulah. Memang Betul, ini betul. Andromeda nih otaknya nggak ada. Iya, nggak, saya mau cuma nanggapin doang dikit doang. Itu si Andromeda itu betapa bodohnya kalau dinanya link. Itu berarti kan menunjukkan bahwa dia itu nggak pernah pelajarin ajaran ya, masih ditanyain aja. Itu udah jelas Memang. hadisnya emang Memang. ada. Iya. Memang. Menunjukkan memang kebodohannya begitu. sendiri emang. Nggak pernah belajar berarti sama Memang ajarannya dulu. sendiri. Ini datang selangkangan kainama. Jadi Nuha mungkin kamu bisa bantu tadi keledai satu ini nggak ngerti hadisnya ini. Piye Nuha? Kamu jelaskan. Kalau hadis aku nggak bisa, Mbah. Aku rasa bahasa Arab. Bahasa Indonesia aja.
Kan ada hanya bahasa Bible Indonesia. dan Quran bae ayo. Kalau Ya, bahasa ini- Arab aku nggak iso. Kalau hadis aku nggak iso. Ini Nanti bahasa penjelasannya Indonesia. kan warna-warna. Bahasa Indonesia ojo reno-reno nih, coba baca dulu. Jadi Mbak, tadi itu nanti pertanyaannya. itu kadang-kala beda Mbak. Aku nggak iso. Kalau Apa penjelasan hadis bedanya? aku nggak iso. Apa bedanya? Gini loh Mbak, nanti itu sebenarnya ada bahasa Arab yang terjemahnya itu lebih luas atau ada perbedaan atau nanti itu yang dimaksud sebenarnya seperti ini tapi dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jadi saya nggak Ya iso Mbak. udah. Aku terus terang kalau hadis nggak iso. Iya. Nanti kalau Quran kan saya ngikuti terjemah Kemenak Mbak. Gitu Oh loh. jangan, nanti salah-salah terjemah Kemenak itu karena Al-Quran itu bahasa Arab nanti terjemahannya beda-beda lah. Kamu sendiri yang ngomong dari congormu tadi, jadi harus pakai Loh. bahasa Arab. Jangan Ini pakai loh Mbak, terjemahan. kalau apa itu terjemah Quran kan Kemenak itu otoritas untuk di Ini Indonesia kan Kemenak ini itu. juga Tapi kalau otoritas nih. hadis itu kan bukan Kemenak Mbak. Itu Ini nanti yang- siapa yang menerjemahkan. Ini otoritas juga yang menerjemahkan. Ini makanya dipakai dan ini diakui seluruh dunia, gitu. Mbah, aku nggak Betul. iso kalau hadis, Ya, aku nggak iso bahasa Arab gitu. Tapi harus, nanti kita harus. ambil terjemah Kemenak. Harus Gitu. harus iso. Kamu baca. Orang Islam jelaskan. tidak bisa bahasa Arab gimana? Orang Islam tidak bisa bahasa Arab. Ini kamu jelaskan aja kenapa Muhammad dinaikin sama 4 orang laki-laki telanjang terus kesakitan. Kamu jelaskan aja. Aku nggak ngerti. Loh kalau nggak ngerti piye kamu naik ke sini Aku- orang nggak ngerti. Aku nggak iso bahasa Arab Yo nggak bisa bahasa Arab ya wis. Al-Quran bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Nah, Al-Quran kan terjemahnya Kemenak, kita ambil yang Kemenak. Itu Ini juga- otoritas ini ter- yang menerjemahkan. Ini juga yang terjemahin otoritas dunia, kelas dunia yang menerjemahkan. Monggo baca. Aku nggak iso jelas nih, udah. Oh kalau nggak iso ya wis ojo iki kok meneng ae ngrungokkan ae ya ojo baca ojo baca. Nanti kalau kamu ini kalau nanti ada orang lain silakan, tapi nanti yes nggak bisa dia. Pak Nuha, saya mau nanya Pak Nuha. Kira-kira ada nggak Pak Nuha manusia yang suci, iya, Pak? Menurut Mbak Nuha ada nggak manusia yang suci, Mbak? Menurut Mbak? suci maksudnya suci. Gini Pak, yang saya pahami manusia itu kan semuanya itu pernah punya salah atau dosa. Tetapi khusus untuk para nabi dan rasul itu sudah dimaafkan. Jadi maksum, terjaga gitu loh. Kalau manusia biasa, entah itu meskipun ulama atau mungkin kalangan pendeta dan sebagainya itu tetap manusia biasa Pak. Dalilnya Tapi mana? masih diberi Bos, untuk bertobat. dongeng. Dalilnya mana? Dongeng. Dalilnya Dongeng. mana dongeng. Nuha? Dasar Dalilnya kalau dongeng. semua nabi itu maksum. Nah, itu Dalilnya dia. mana? Condopos Mana dulu. dalilnya? Ada dalilnya, Mbah? Semua Bah, nabi itu dalil. maksum. Semua nabi itu maksum, Pak. Tapi hanya ada satu yang mesum, Pak. Itu yang benar, Pak. Itu kalau namanya maksum, yang semua nabi itu adalah jumhur ulama, bukan dalil. Saya minta dalil Maksum. primer. Monggo, Semua gimana? nabi maksum, tapi hanya ada Nabi satu juga yang mesum itu. manusia. Silakan Pak Nuha, dalilnya Piye mana? Mbak Nuha jawabannya? Boleh di Quran, Dalil. boleh Ini di hadis. saya cari dulu. Nah, Oke. sampai pagi. Gitu dong. Cari sampai pagi. Ini baru pembukaan aja udah banyak pertanyaan ini. Aduh, Mbak Nuha. Ini Mbak Nuha. becak jaga. Sebenarnya aneh Pak apa? Yang saya harapkan itu kalau bapak-bapak dari Kristen itu ayat Quran seperti ini loh. Katanya ada, nah itu nanti kita bahas. Tapi kalau mencari seperti itu, saya ini Enggak, gini Mbak Nuha. Dobos maning. Kan saya kan nanya tadi, ada gak orang yang suci? Kata Mbah katanya kalau nabi itu nggak suci tapi Oh, dihapuskan Sebentar, maksum. ada tamu, Nah, ada tamu ya, sekarang- ada tamu ya, sebentar, ada tamu. Kasihan ya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apa yang disampaikan oleh dua rekan kita tadi? Mereka berkelit bahwa ini harus menggunakan bahasa Arab.
Saudara-saudara kita umat seberang sering mengakui dan mengklaim bahwa mereka ini adalah keturunan dari Ismail, putranya Abraham. Di dalam Kejadian 16 ayat 11, Tuhan telah berfirman melalui malaikatnya. Kita bacakan. Selanjutnya, kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar penindasan atasmu itu, seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah anak itu nanti. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Good people, sering sekali pada saat berdiskusi, saudara-saudara kita ini, umat RT 6, lompat sana, lompat sini, seperti tingkah laku seekor keledai liar. Mereka ini tidak mau berdiskusi dengan baik, dan tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan, serta tidak mau dan tidak mampu menjawab apa yang ditanyakan. Begitulah kalau umat kebingungan. Baik, saudara-saudara terkasih, para good people, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda terhadap channel ini. Pada saat yang sama, kami juga sedang melakukan kegiatan berbagi untuk sesama. Apakah itu berupa makanan, berupa pakaian, berupa buku-buku, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan akan kami fokuskan pemberian ini kepada panti-panti asuhan Kristen. Bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk membantu dan mendukung program ini, silahkan untuk memberikan sumbangan dan donasi melalui rekening yang telah tersedia di bawah ini. Berapapun sumbangan yang Anda berikan, itu akan sangat berarti untuk kelangsungan program ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan. Bagimu segala hormat, bagimu segala puji dan syukur, bagimu Yesus kekal selamanya. Glory, haleluya. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan. Ku percaya,
berjalan dalam lembah kekelaman. Ku berharap, ku tetap berharap, Yesus besertaku, aku ditolong Tuhan, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan, Yesus besertaku, aku ditolong Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kekuatan-Mu Tuhan. Ku berseru, ku percaya padamu, ku berharap hanya kepadamu Yesus, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku tetap percaya, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman. Ku berharap, ku tetap berharap, Tuhan besertaku, aku ditolong Tuhan, aku ditolong Tuhan, aku ditolong